Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, Cak, ambiar Kang Mas. Ducati hari ini remuk, Cak. Ducati yang kita lihat sangat berjaya, bahkan di masa lalu sekalipun hari ini tanpa mampu berbuat banyak, akhirnya ditekuk secara mutlak, absolut oleh para pembalap Aprilia. Termasuk juga teman-teman hari ini KTM di tangan Akosta juga menunjukkan ini adalah motor yang berbeda. Ini adalah ancaman yang memang serius karena kita lihat konsistensi Akosta dari kemarin hingga hari ini. Bahkan teman-teman kita tahu ya bagaimana Akosta fight dari posisi 5 kemudian mencoba untuk step by step ke depan dan ternyata secara meyakinkan akhirnya Akosta mampu menyalip Raul Fernandez. Tanda bahwa manajemen tire ataupun konsumsi ban yang di masa lalu menjadi masalah dari KTM sudah terselesaikan di tahun ini. Itu ditunjang pula dengan motor yang semakin enak ya, informasinya semakin nyaman, semakin lincah, stability untuk tikungan-tikungan sempit juga menjadi kekuatan dari KTM, dan juga braking motor ini sangat stabil. Nah, teman-teman semuanya, di luar daripada race hari ini Mas, IWB sampai mules Cak. IWB itu nggak pernah menyangka Kang Mas, kok bisa-bisanya nih terjadi yang namanya insiden, terjadi bencana. Sekelas MotoGP banyak meleduk Mas. Saat ini MotoGP adalah role model, top of the top dari sebuah produk ya. Jadi kalau memang produknya bagus, harusnya akan kelihatan di MotoGP. Akan tetapi memang di MotoGP ini bak si malakama ya teman-teman. Kalau bagus banget ya akan sangat bagus juga untuk penjualannya. Tapi kalau terjadi case seperti ini, bahkan kemarin juga ada rantai yang putus ya, akan berpengaruh dari brand itu sendiri. Nah teman-teman, kita tidak pernah menyangka bahwa Marquez di awal memang kesulitan. Kita lihat bagaimana Mark yang tidak ada rasa confident. Kelihatan sekali Cak, masuk tikungan, keluar tikungan. Mark ini bukanlah Mark yang kita kenal. Apalagi Cak ya pada saat masuk tikungan ke kanan. Wah itu kelihatan banget Cak. Kita lihat ya bagaimana canggungnya dia. Itu semuanya mungkin berpengaruh pula dari cederanya, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas ada rasa nervous. Walaupun kita belum mendapatkan konfirmasi Cak, kita harus nunggu dulu ya pernyataan lengkap dari Mark. Record mereka 88 kali podium putus di sini Cak. Jadi selama ini kan sama tahu kan podium Ducati nggak pernah absen podium. Akan tetapi hari ini finally di 2026 race Thailand opening race ternyata record mereka pun putus ya. Jadi selesai dari sini ya udah nggak akan bisa nambah lagi karena udah diputus nih. Jadi itu adalah sebuah tamparan pastinya Cak, dan sebuah PR yang sangat berat bagi tim Ducati untuk mencoba bangkit. Harus ada respon Cak, nggak bisa nih kalau santai-santai seperti ini nggak bisa, karena nggak hanya Marquez Cak yang problem. Hampir semua pembalap Ducati bermasalah. Fabio Antoni aja nih yang bisa nyodok ke 6, tapi itu pun dengan bersusah payah. Nah teman-teman, untuk memberikan gambaran sebelum kita membahas detailnya kayak apa sih, kita akan bedah dulu data-datanya untuk gambaran sampean. Dan inilah race hari ini Buriram-Chang Thailand yang memang menjadi teritori dari Aprilia. Sambil lihat aja detailnya di sini Cak. Nah Cak, ini adalah hasil bagaimana balapan Thailand yang dimenangkan oleh Marco Bezzecchi Cak. Jadi mendominasi performa Bezzecchi ini sudah menjadi tebakan kita semuanya. Karena Marco memang sangat kuat pada semua sektor di Thailand. Kemarin hanya kurang kalkulasi ya, kita sudah pernah set tadi sebelumnya. Marco kemarin memang crash dan itu adalah kesalahan dia sendiri. Nah teman-teman, pada kondisi normal pada akhirnya bisa kita simpulkan bahwa memang pembalap Aprilia ini sangatlah kuat Cak. Jadi Marco menorehkan waktu yang sangat baik. Bahkan informasi kita dapatkan Marco Bezzecchi finish di posisi pertama dengan gap dari kemenangan Marquez tahun lalu terpaut sekitar 0,9 detik. Ya sangat tipis, akan tetapi tetap kecepatan dari Marco memang lebih cepat dibandingkan dengan Marc Marquez. Tapi yang memang paling parah dan membuat kita cukup terkejut adalah performa dari Ducati yang semakin suffering dan kesulitan. Tidak hanya Marquez Cak, hampir semua pembalap Ducati hari ini betul-betul kesulitan. Dan akhirnya secara meyakinkan Aprilia memutus ya teman-teman semuanya, memutus dominasi podium dari Ducati yang sudah mencapai 88 kali hari ini selesai sudah ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman semuanya, hari ini memang groundnya sangat panas. Aspal di Thailand mencapai 55 derajat dengan kelembapan 42% dan kondisi lintasan memang dry pastinya. Makanya teman-teman hari ini temperatur luar biasa, sangat-sangatlah yang super hot. Marco Bezzecchi menorehkan 25 poin, menguasai Thailand dengan sangat luar biasa, tak terjamah sama sekali. Bahkan pada the end of the lap, Marco Bezzecchi bisa menorehkan waktu yang sangat cepat dan terpaut 5,543 detik dari Akosta.
Acosta menempati posisi kedua, dan kita juga berikan acungan jempol buat pembalap KTM ini Mas ya. Acosta buanter Cak, asli memang ini adalah pembalap yang luar biasa. Even menggunakan ban soft ataupun medium hari ini ternyata Acosta tetap kencang, sementara Marco Bezzecchi mengakui ketika menggunakan ban soft dia kurang pede tapi lebih nyaman dengan ban medium hari ini. Nah teman-teman semuanya, ketiga adalah Fernandes, menjadi pertanda bagaimana kuatnya Aprilia walaupun secara gap sangat jauh dibandingkan Marco, di mana kalau Fernandes menorehkan waktu lebih lambat 9,2 detik. Dan ini dia Mas, Jorge Martin Cak, tersenyum senang ya. Martin mendapatkan sambutan luar biasa dari para tim Aprilia. Ini adalah sebuah babak baru bagi Martin yang merasa puas dengan Aprilia. Dan beberapa kali dia sempat ngelus-ngelus motornya. Artinya memang secara kenyamanan Cak, ini Martin ya semakin nyaman dan juga klop dengan motornya. Walaupun kata Martin masih perlu ada beberapa adjustment, entah dari motornya ataupun riding style-nya. Dan yang jelas Martin hari ini memang luar biasa. Martin finish dengan gap mencapai 12,1 detik. Dari Bezzecchi, tanda memang ya masih perlu diimprove lagi Cak. Nah, Ogura Mas menjadi penegas dominasi Aprilia dan menjadi penegas bagaimana ancaman yang diberikan Aprilia. Hanya Acosta Cak atau KTM yang mampu mendobrak atau mengganggu Aprilia hari ini, tapi brand lainnya nggak mampu, bahkan Ducati menyerah. Teman-teman semuanya, Ducati di tangan Fabio Di Antonio menjadi pembalap tercepat atau terbaik ke-6 teman-teman, karena kita tahu bahwa Marc Marquez hari ini sebenarnya sudah mau membidik posisi 3 dengan gap yang mendekati Acosta, di mana step by step kita lihat memang sudah mulai mendekati, tapi ya kita akan bahas nanti lah. Tapi nggak sabar juga nih bahas. Kita lanjut ya teman-teman semuanya. Brad Binder menjadi pembalap ke-7. Ke-8 Morbidelli Cak, yang akhirnya sukses me-overtake Pecco. Pecco kesulitan Mas, Pecco nggak ada feeling ya, kembali lagi terjadi. Dan kita sebenarnya nggak bisa menyalahkan Pecco Cak, karena secara umum Ducati hari ini suffering. Ducati hari ini tidak kelihatan seperti Ducati yang kita kenal. Pecco cukup bagus karena sebelumnya dia start dari 13 tapi bisa finish ke 9 ini ya, lumayan bagus lah Cak ya. Dan Luca Marini sama Cak ya, kita lihat Luca bisa menjadi ya penebus dahaga dari Honda, bisa masuk ke top 10. Walaupun sebenarnya Joan Mir sangat berpotensi akan menjadi pengancam ya, jadi memberikan ancaman pada Fabio Di Antonio dengan berebut posisi 6, tapi jebule Mas kasusnya sama dengan Marc Marquez yang mana terindikasi banyak bocor Cak. Nah kemudian 11 Zarco, lalu disusul Bastianini, 13 Morera, lumayan bagus Cak Morera sebagai rookie walaupun terpaut 24,6 detik, tapi masih kita perlu apresiasi Kang Mas ya. Dan ke-14 Quartararo menjadi penanda betapa susahnya Yamaha, betapa sulitnya mesin V4 Yamaha yang masih belum juga perform. Dan 15 Alex Rins, 16 Viñales, dan Toprak Razgat Lioglu ternyata lumayan bagus Cak. Bahkan dibandingkan dengan Miller hari ini, Toprak lebih bagus, dan Toprak hari ini finish ke-17 dengan ya gapnya mencapai 39,1 detik. Sementara Miller cukup jauh dibandingkan dengan Toprak, yang mana gap dengan Toprak mencapai 8 detik, ini gila ya. Pero ke-19, dan kemudian Cak ini dia Joan Mir DNF ya, karena memang banyak bocor atau ya problem. Sementara Alex Marquez crash, dan Marc Marquez juga mengalami problem dengan bannya. Dan hasil ini memberikan penegasan ke kita semuanya bahwa kondisi dari Ducati tidak sedang baik-baik saja Cak. Oke, kita lanjut sekarang untuk nextnya. Bagaimana setelah yang kita lihat ini, siapa yang menjadi penguasa pada saat best event Fastest Lap East Rider-nya. Nah teman-teman semuanya, ini dia yang menjadi penegas ataupun menjadi bukti bahwa Marco Bezzecchi memang untouchable. Bahkan pada saat kita intip Fastest Lap East Rider-nya, Marco menjadi penguasa. Dan termasuk juga Roy Fernandes menjadi pelengkap bagaimana dominasi Aprilia hari ini di Chang Buriram Thailand. Dan Acosta ternyata mengisi posisi terkencang ketiga, jadi cukup bagus. Dan Martin tidak jauh dari sana, bahkan kecepatan Martin lebih bagus dibandingkan dengan Marc Marquez pada time attackingnya. Dan teman-teman, Marquez mengisi posisi kelima, terkencang, tanda Marc ini kayaknya memang belum nyaman atau nggak nyaman dengan GP26. Kita akan bahas nanti Cak ya. Dan keenam ada Joan Mir teman-teman semuanya. Lalu ketujuh Fabio Di Antonio, artinya Mir memang bagus ya Cak kalau kita lihat, sebab dia hanya problem gara-gara banyak bocor Cak. 8 Pecco Bagnaia, 9 Alex Marquez, 10 Binder, dan Ogura 11 rankingnya, dan 12 Morbidelli,
teman-teman semuanya. Kemudian Luca Marini ke-13, Johan Zarco dan Diego Moreira, Bastianini 16, dan kemudian Viñales ke-17, Quartararo 18, Rins ke-19, Jack Miller ke-20, Toprak Razgatlioglu ke-21, 22 adalah Michel Pero. Itu Cak, informasi kesamaan semuanya, dan ini dia untuk top speednya ternyata tetap Mas. Aprilia King of the King, ya Jorge Martin dan Marco Bezzecchi menguasai dengan 345, tapi ternyata Pecco juga bisa nempel ketat di sana dengan angka yang sama 345 km per jam, disusul Aya Ogura, kemudian baru Honda Johan Zarco dengan 342,8 km per jam. Semuanya dari Eropa, kecuali memang Honda pabrikan Jepang yang mampu ngerecokin untuk top speed adalah Honda. Namun masalahnya adalah di sini Cak, betul-betul terpuruk banget Yamaha, bahkan top speed Yamaha tetap nongkrong di posisi di belakang Cak. Ya, itu teman-teman semuanya. Nah, dengan segala yang kita lihat di sini, Cak, sekarang kita intip untuk klasemen sementara, siapa yang menjadi penguasa dan bagaimana setelah Marc Marquez tidak mendapatkan poin pada race hari Minggu hari ini. Fix Acosta menjadi the king of leader di sini, Cak, dengan 32 poin. Ini adalah angka yang luar biasa untuk opening race. Jadi kalau kita lihat sini, Acosta bahkan terpaut 7 angka dari Marco Bezzecchi. Bezzecchi yang hari ini menjadi penguasa dan kemarin crash mengoleksi 25 angka, kemudian disusul Fernandez dengan posisi ketiga dengan 23 angka, lalu Martin, ini luar biasa Cak, Martin menjadi pembalap dengan ranking di posisi 4 untuk klasemen sementara dengan 18 poin, sementara Ogura menangkring di posisi 5 dengan 17 poin, Binder ke-6 dan Fabio Di Giannantonio ke-7, Marc Marquez Mas dengan hari ini tanpa mendapatkan poin, akhirnya nongkrong di posisi ke-8 Cak. Pecco Bagnaia 10 ya, ternyata tipis-tipis juga gap dengan Marc Marquez gara-gara crash hari ini. Marquez ibaratnya ya crash lah ya, kita sebutnya DNF lah ya. Dan Luca Marini 11 teman-teman, Zarco 12, Bastianini 13, dan Moreira 14, Joan Mir 15, Quartararo 16, Rins 17, Viñales 18, dan Toprak ternyata lebih bagus dibandingkan dengan sama aja sih Cak ya, 0-0 juga ya. Toprak 19, Miller 20, dan Pero ke-21, Alex Marquez 22, sementara konstruktor Aprilia menguasai dengan 32, KTM 32 juga, ini bersaing Cak. Dan ketiga Ducati 19, Honda 9, Yamaha 2 angka, sementara untuk tim adalah Red Bull 45 poinnya Cak, Aprilia kedua dengan 43, dan Trackhouse Racing ketiga dengan 40 poin. Kemudian VR46 keempat dan Ducati Lenovo Team ke-17, Honda HRC ke-9 dan LCR Honda ke-7 poin untuk rankingnya, dan 8 Red Bull, sementara Monster Energy atau Yamaha ke-9 Cak. Ya, jadi itu Cak informasi rekapan buat semuanya race hari ini Kang Mas. Nah ya Cak, jadi ini gambaran buat semuanya di MotoGP opening race sangat beda hasilnya dibandingkan dengan kemarin Marc Marquez yang kita kenal. Seperti bukan Marc Marquez yang hari ini ya Cak ya, kita seperti melihat Marc yang kurang brutal, Marc yang agak kikuk, Marc yang nervous, dan beberapa informasi memang mengatakan bahwa Marc sebenarnya bermasalah dengan staminanya, bermasalah dengan kondisi badan dan tubuhnya. Tapi sebenarnya Cak, kalau kita lihat pace hari ini, dia nggak buruk-buruk amat, walaupun bukan terbaik Cak. Nah teman-teman, indikasi Marquez akan berebut di podium 3 itu terlihat ketika kita memantau bagaimana lap time dari Marquez pada lap ke-21. Ini puncaknya 21 ya, karena kita lihat dari 18, 19 ini Marc sudah mulai mendekati Raul Fernandez teman-teman semuanya. Jadi kalau kita perhatikan Cak, Marquez ini berusaha memanage bannya karena hari ini temperatur sangat panas. Jadi dia tahu kunci untuk attacking pada last lap itu adalah ban. Dan itu adalah kelebihan Marc Marquez untuk memanage atau mengatur bannya. Manajemen bannya harus diatur. Tapi ternyata Cak, pada lap 21 kita nggak pernah menyangka sekali lagi ya. Tiba-tiba pada saat masuk atau melewati tikungan 4, Marc ada goyang ya. Dan kita sangat terkejut ketika melihat bannya betul-betul hancur Cak. Bannya hampir lepas dari peleknya dan peleknya kondisinya benar-benar remuk Mas. Sampai udah kayak, aduh udah deh, kayak keriting begitu Cak. Nah, ada dua pertanyaan atau ada dua analisa. Yang pertama adalah mungkinkah itu memang gara-gara banyak yang bocor atau pecah? Atau jangan-jangan malah peleknya yang pecah? Dari analisa awal dan akhirnya kita dapat konfirmasi dari Ducati. Ini Cak ya, sebelum kita melangkah ke sana, perkenankan IWB ngajak sampean Cak untuk melihat seperti apa sih kondisi ban dan juga kondisi pelek dari Marc Marquez. Dilihat di sini ya Kang Mas ya, mungkin dari sebelah kanan aman teman-teman semuanya.
tapi yang paling hancur adalah sebelah kiri, dan bahkan pelek Marchesini yang terkenal sangat kuat dan ringan sampai meleot seperti ini, Cak. Ya, jadi bahkan palangnya pun meleot, tanda terkena hantaman yang sangat keras, teman-teman semuanya. Dan untuk ban yang bisa kita lihat di sini adalah ban dari Michelin yang kondisinya sudah tercabik keluar, hampir keluar ya dari peleknya. Nah, teman-teman, kita awalnya berpikir apakah betul ini gara-gara bannya yang pecah. Tapi kenapa ketika pecah bannya kelihatannya utuh, Cak? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita, dan akhirnya kita dapat jawaban ya dari Tardozzi, Kang Mas ya, yang paling terbaru, yang paling baru maksudnya. Tardozzi dari Ducati mengatakan bahwa ternyata ini bukan gara-gara bannya, Cak. Jadi konfirmasi dari Tardozzi sebagai Ducati Boss ya teman-teman, ketika diwawancarai ternyata dapat konfirmasi dari dia bahwa ternyata sepertinya adalah yang bermasalah dari peleknya. Jadi pelek dari motor Marquez ini meledak, mungkin lebih cocoknya terhantam. Jadi ketika Marquez melewati curb, unlucky aja informasi Tardozzi, sebab beberapa kali pembalap juga melewati curb tersebut. Tapi pada saat Marquez melewati curb yang dikatakan posisinya atau datarannya itu sedikit berbahaya ataupun tajam, kita juga bingung maksudnya ya teman-teman. Tapi yang jelas gundukan curb itu terlalu tinggi dan itu membuat peleknya nggak kuat menahan beban hantaman. Akhirnya ban menyerah. Nah, ini cukup membingungkan ya, tapi ya ini jarang sekali terjadi teman-teman semuanya. Tapi yang jelas dengan konfirmasi dari Tardozzi juga mengatakan secara diplomatis bahwa indikasinya gara-gara ya temperatur yang ban juga cukup tinggi, dan itu membuat segalanya menjadi sulit bagi komponen motor yang menggendong ya. Semuanya kan di bawahnya ini, di kaki-kaki kan pasti berat sekali untuk kinerja ataupun bebannya, dan ternyata itulah yang membuat akhirnya Marquez unlucky. Jadi pertama jawabannya adalah gara-gara peleknya terhantam. Artinya apa? Artinya kalau dari bahasanya Ducati bukan gara-gara bannya, Mas. Tapi kalau kita ngomongin ini, ada dua case yang cukup mengejutkan kita semuanya, di mana pertama adalah Joan Mir yang juga banyak bocor ya, Cak ya. Jadi kalau memang masalahnya dari peleknya terhantam curb, YWP juga agak bingung ya teman-teman, karena ini adalah sirkuit internasional, sirkuit MotoGP yang sudah lulus homologasi. Tentunya keamanannya pasti benar-benar dijaga dan dicek secara akurat. Tapi faktanya adalah informasi dari Tardozzi demikian. Jadi bukan karena bannya, tapi lebih kepada peleknya yang terhantam ataupun tidak kuat menahan hantaman ketika ban melindas curb yang agak menjulang. Kira-kira demikian Kang Mas ya. Nah, Cak, ini adalah pelek dan juga ban Marquez. Tapi kalau kita melihat hari ini sebenarnya memang Michelin itu banyak gagalnya, Cak. Jadi dari ban Joan Mir yang juga bocor informasinya ya, dan juga ini kondisi ban dari Pecco, Cak. Nah ini dia Kang Mas ya. Jadi ini adalah kondisi ban Pecco pasca race, di mana sebelah kirinya betul-betul hancur, Cak. Cuplikannya seperti ini. Bagaimana kondisi rodanya yang bagian belakang juga nih, Cak, benar-benar destroy. Jadi ini yang membuat dipertanyakan juga kekuatan Michelin ketika mendapatkan pressure suhu yang sangat panas di Thailand. Jadi karkasnya seperti kayak benar-benar leleh dan tercabik, dan ini juga menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Jadi di luar daripada jawaban dari Tardozzi di sisi pada saat yang bersamaan maksudnya ya, ternyata juga terjadi indikasi kegagalan Michelin yang menurut dari informasinya memang karkasnya tidak mampu menahan gempuran heat atau panas temperatur aspal yang mencapai 53 derajat Celcius dengan kondisi yang dipush terus motornya. Dan ini sekilas informasi buat semuanya mengenai apa yang menjadi masalah dan juga alasan Marc Marquez kenapa gagal race hari ini, padahal dia sedang mengejar posisi ketiga ya untuk podium. Bahkan ada indikasi Marquez juga mengatakan dia membidik ke posisi 2 karena secara pace dijaga oleh Marquez keawetan bannya, dan setelah 3 lap terakhir dia sudah berusaha atau sudah memiliki target untuk mengejar Raul dan juga Acosta, dan indikasi demikian sebab dari 1,5 detik Marquez pada saat terakhir sempat mencapai 0,8 detik sebelum akhirnya bannya meledak seperti ini, Cak. Yang dikatakan adalah pelek yang bermasalah karena terhantam curb yang agak menjulang. Itu, Cak, informasi mengenai Marc Marquez, Cak. Jadi yang terjadi hari ini memang bad luck, tapi masih harus diambil hikmahnya Marquez tidak jatuh atau crash. Karena kalau ban, Mas, gila Mas, serem. Kalau udah namanya motor pecah ban,
kita nggak bisa membayangkan seperti apa cedera yang akan dialami Marquez. Kita juga berikan acungan jempol buat Marco Bezzecchi. Ini adalah sebuah performa yang super sempurna, perfect sekali. Ya Cak ya, kita sudah analisa kemarin bagaimana Bezzecchi yang sangat kuat pada semua sektor, dan hari ini dibuktikan bahwa memang Bezzecchi pada kondisi normal sangat luar biasa. Kemarin aja nih Cak, gara-gara ditekan oleh Marquez ya Cak ya, dan juga hari ini bisa melakukan start dengan sangat baik. Sementara Marquez sedikit ada wheelie, kita lihat pada saat start sambil bisa putar ya nanti ya. Mungkin putaran ulangnya di YouTube ada nanti, sedikit wheelie, dan itu membuat Marquez agak susah untuk mencoba overtake di start melawan Bezzecchi. Jadi memang hari ini bukanlah race yang sempurna bagi Marc Marquez. Kita lihat seperti apa nanti usaha dari Ducati pada next race-nya ya. Jadi congratulations buat Aprilia yang very good, super surprise. Sementara itu Kang Mas, kita perhatikan pula Yamaha ternyata masih struggling banget. Kita nggak banyak berharap dari Yamaha, karena sejauh ini mereka masih mencoba untuk tune up mesinnya. Tune up dan tune up. Mencoba untuk improve dan improve. Lalu untuk KTM tinggal masalah waktu. Acosta super fast, super intelijen lah ya, pinter lah. Kita lihat memang manajemennya, dan dia sangat berani untuk breakingnya. Masih muda Mas, biasa Cak. Dengan kalkulasi yang bagus, dengan talenta yang oke, semuanya akan sempurna didukung oleh motor yang bagus pula. Itu Kang Mas ya, mungkin sekelas celoteh IWB, dan IWB akan bahas nantinya insya Allah dengan Veda Ega. Gila Cak, Veda ini memang mantap sekali. IWB nggak pernah menyangka Veda yang kita kalkulasi top 10 aja udah bagus banget Cak. Ternyata hari ini malah bertarung melawan para veteran Spanyol ya, para pembalap Moto3 yang sudah sangat berpengalaman. Bahkan Honda Leopard aja dibabat oleh Veda. Dan sama sadar nggak, Veda hanya kalah dari KTM. Yang mengisi 1-4 itu semua KTM, Cak. Engine KTM, motor KTM yang notabene memang berbeda dari Honda. Kita akan bahas nantinya, Cak ya. Tenang, kita akan kumpulkan data dulu. Yang pasti memang Veda hari ini luar biasa. Entah kenapa hari ini WB nonton malah exciting, antusias Moto3 dibandingkan dengan MotoGP. Karena MotoGP ngantuk, Mas. Hilang aja di depan udah, nggak ada salip-salipan. Tapi hari ini, ya, Moto3 kita melihat bagaimana pertarungan Veda sampai last corner, last lap, itu adalah performa luar biasa. Fantastic performance, dan itu adalah talenta superstar dari Indonesia. Jadi next kita akan lihat seperti apa race-nya Cak ya. Yang jelas memang hari ini bukan harinya Marc Marquez, bukan harinya Ducati, tapi IWP yakin harusnya ada meeting besar hari ini Mas ya. Karena ya sama tahu sendiri kan Ducati ditampar betul oleh Aprilia, sesama Italiano, sesama Itali baik ya, tapi performanya beda. Dan ini adalah warning bagi Gigi Dall'Igna dan tim, termasuk juga Marc Marquez. Makanya kita juga kadang-kadang apresiasi pula dengan keputusan Marquez yang menunggu, wait and see. Marquez nggak mau langsung dikontrak, Marquez menunggu untuk seperti apa sepertinya ya. Walaupun sebenarnya Marquez meminta 1+1 untuk kontraknya, tapi kontrak dari Ducati ingin mereka langsung 2 tahun. Jadi sepertinya mungkin ya ini strategi Marquez pula Cak kalau kita perhatikan, karena dia yakin bahwa akan ada pergeseran performa motor-motor di tahun depan. Itu Cak, update benar-benar semuanya. Dan seperti biasa, kalau teman suka video ini sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas, sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandes.